Halo, selamat datang di podcast Beranda Cerita, program yang akan membawa kita menuju hal-hal yang relate banget nih buat kita bahas. Oke, perkenalkan aku Wahyu Setiani Rohim, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih untuk kita teman-teman. Nah, yaitu mencari gaya belajar yang sesuai dengan diri kita. Nah, belajar adalah proses yang terus-menerus dalam kehidupan kita ya, baik di sekolah, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Namun, banyak orang yang merasa kesulitan dalam memahami materi atau mengingat informasi yang telah dipelajari. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk menemukan gaya belajar yang cocok. Karena dengan menemukan gaya belajar yang tepat, kita dapat meningkatkan efektivitas belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Jadi, tetaplah dengarkan podcast Beranda Cerita dan temukan cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan belajar kita. Oke, masuk ke pembahasan ya teman-teman. Nah, banyak banget nih dari kita yang nggak tahu cara belajar yang sesuai dengan diri kita tuh seperti apa ya. Terus, gaya belajar juga dapat berubah loh seiring dengan perkembangan kita sebagai individu. Kita mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda nih saat masih kecil dibandingkan saat remaja atau dewasa. Selain itu, di sekolah juga cenderung menerapkan gaya belajar yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan perbedaan gaya belajar antara siswa. Hal ini dapat membuat kita sebagai siswa merasa kesulitan ya dalam memahami materi pelajaran dan juga dapat menghilangkan motivasi belajar. Oke, apa sih gaya belajar? Gaya belajar merupakan cara individu untuk memproses dan memahami informasi yang diterima. Ada beberapa jenis nih tentang gaya belajar nih. Ada yang visual, auditory, kinestetik atau gabungan dari beberapa jenis tersebut. Nah, ketidaktahuan kita akan gaya belajar dapat membuat kita mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, bahkan membuat kita merasa frustasi, stres, dan juga kehilangan motivasi. Namun, jika kita mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri kita dapat membuat strategi belajar yang efektif dan efisien. Kita juga dapat memilih metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita, seperti menggunakan gambar atau diagram visual, merekam atau mendengarkan kembali informasi untuk yang auditory, atau mengaplikasikan langsung materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa tips nih untuk mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan diri kita. Yang pertama, kita dapat mengobservasi diri sendiri dengan cara memperhatikan kita, gimana sih cara kita memproses suatu informasi dan gimana sih cara kita memahami suatu materi? Apakah kita lebih mudah memahami informasi yang disajikan melalui gambar atau melalui lisan atau didengar, atau kita dapat mempelajari suatu materi melalui pengalaman langsung atau mengerjakan langsung. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini sangat dapat membantu kita untuk menentukan gaya belajar kita. Ada beberapa tes jenis untuk mengetahui gaya belajar, mulai dari tes yang sederhana, dapat dilakukan secara online, hingga tes yang lebih lengkap dan terperinci. Selanjutnya, kita juga dapat berkonsultasi dengan guru, mentor, atau konselor. Nah, tenaga profesional seperti guru, mentor, atau konselor mungkin dapat memberikan saran dan tips untuk membantu kita menentukan gaya belajar yang sesuai dengan diri kita. Yang terakhir nih, kita dapat mencoba berbagai metode pembelajaran. Nah, kita dapat mencoba berbagai metode pembelajaran seperti membaca, menulis, mendengarkan, atau bahkan mempraktekkan langsung. Nah, dengan mencoba berbagai metode pembelajaran, kita dapat mengetahui metode mana nih yang paling efektif dan nyaman bagi kita. Oke, kesimpulan dari materi ini, gaya belajar merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam memproses dan memahami informasi. Oleh karena itu, sebagai individu yang ingin meningkatkan kemampuan belajar, penting untuk mengenali gaya belajar kita dan mengoptimalkan metode pembelajaran agar kita lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kita dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik dan memaksimalkan potensi dalam mencapai tujuan belajar. Oke, sekian episode Beranda Cerita pada kali ini.
Sampai jumpa di episode Beranda Cerita selanjutnya.